Pemirsa, sidang lanjutan korupsi BTS 4G yang melibatkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan dari dua saksi ahli. Sementara itu, Menpora Dito Aryo Tejo akan dipanggil atas dugaan korupsi BTS 4G Rabu mendatang. Sidang lanjutan dengan terdakwa Johnny G. Plate digelar pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang dimulai pada pukul 11 pagi. Sidang lanjutan pada hari ini dihadirkan dua saksi ahli yang akan memberikan keterangan. Ketiga terdakwa dalam kasus ini juga hadir didampingi oleh pengamanan. Sidang akan dilanjutkan kembali pada Rabu mendatang dan akan memanggil Menpora Dito Aryo Tejo yang namanya disebut-sebut dalam persidangan dan diduga menerima uang senilai 27 miliar rupiah dari dana proyek BTS 4G. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Minggu malam. Syahrul mengaku telah berpamitan dan menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden usai terjerat kasus dugaan korupsi, pencucian uang, dan pemerasan. Mantan Menteri Pertanian sekaligus kader Partai Nasdem Syahrul Yassin Limpo bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Minggu malam. Pertemuan digelar di ruang Jepara Istana Merdeka dan ditemani Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Syahrul mengaku berpamitan sekaligus menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi. Syahrul juga mengucapkan permohonan maaf dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagai menteri. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menerima pengunduran diri Syahrul Yassin Limpo dari posisi Menteri Pertanian di Kabinet Indonesia Maju 5 Oktober lalu. Adapun Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo telah ditunjuk sebagai pelaksana tugas Menteri Pertanian. Pengunduran diri dari Pak Menteri Pertanian ya sudah saya terima dan pagi tadi sudah ditindaklanjuti, sudah saya tanda tangani juga. Siapa Pak penggantinya mungkin untuk Pak Mentan kan mengundurkan diri? Penggantinya masih PLT, PLT-nya Pak Arief Prasetyo. Syahrul Yassin Limpo terjerat kasus dugaan korupsi, tindak pidana pencucian uang dan pemerasan dalam jabatan di Kementerian Pertanian. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyerahkan kasus ini kepada KPK untuk diusut tuntas. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, drama menantikan kedatangan Syahrul Yassin Limpo ke Indonesia dari Eropa terjadi usai KPK melakukan penyelidikan di Kementerian Pertanian. Sempat dikabarkan hilang, ia tiba di Indonesia 4 Oktober lalu. Heboh, masyarakat Indonesia sempat kaget di mana muncul kabar Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat itu menghilang karena sulit dihubungi dan belum kembali ke Indonesia dari perjalanan dinas Eropanya. Seharusnya beliau dijadwalkan tiba di Indonesia pada Minggu 1 Oktober 2023. Tapi hingga tanggal 3 Oktober 2023, Syahrul Yassin Limpo belum juga terlihat kemana sang menteri berada. Padahal, publik menunggu kedatangannya setelah KPK melakukan penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. KPK sudah memeriksa kantor Kementan hingga rumah dinas Syahrul Yassin Limpo. Penantian publik akhirnya terjawab. Ternyata, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tiba di Indonesia pada Rabu malam kemarin di Bandara Soekarno-Hatta. Sayangnya, puluhan wartawan belum bisa meminta keterangan Syahrul. Ia langsung pergi tanpa diketahui banyak awak media. Keesokan harinya, Mentan dikabarkan mendatangi Polda Metro Jaya. Sontak, kabar ini membuat puluhan awak media memburunya di Polda Metro Jaya. Alih-alih memberikan keterangan, secara diam-diam usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Syahrul Yassin Limpo langsung menuju kantor Nasdem. Barulah di kantor Nasdem akhirnya untuk pertama kalinya usai penggeledahan oleh KPK di rumah dinas dan kantor Kementan, Syahrul Yassin Limpo buka suara. Ia menyatakan dirinya baru saja memberikan keterangan di Polda Metro Jaya setelah sebelumnya melakukan perjalanan panjang dinas kunjungan kerja resmi ke Roma, Italia, dan Spanyol.
saya dalam proses dan melakukan kunjungan kerja resmi atas nama negara, atas nama kepentingan negara. Dan 1 hari setelah datang, saya langsung diperhadapkan dengan masalah. Dan salah satu yang saya selesaikan hari ini adalah mendatangi atau diminta oleh Kapolda Jaya untuk menyampaikan keterangan-keterangan dan tentu berbagai hal. Dari kantor Nasdem, Menteri Pertanian ini didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyerahkan surat pengunduran diri kepada Mensesnek Pratikno. Ia membantah dirinya menghilang dan bersiap menjalani proses pemeriksaan di KPK meski Syahrul Yassin Limpo mengaku dalam kondisi yang sangat lelah. Oleh karena itu diberi saya kesempatan dan saya belum ada istirahat ini. Karena tadi juga saya diperiksa di Polda. Dan capek banget rasanya saya menghadapi ini semua. Saya berharap tidak akan sedikit pun mengganggu kinerja Bapak Presiden. Lebih baik saya ngambil sikap seperti itu. Masa menghilang ini udah ada ini. Iya, enggak bisa lah. Soal yang di KPK. Rasa lelah mantan Menteri Pertanian ini tidak akan membuat masyarakat juga lelah untuk menantikan melihat secara terang benderang dugaan adanya korupsi di Kementerian Pertanian yang diselidiki oleh KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, melalui berbagai programnya, Partai Perindo terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Di Jakarta Timur, Partai Perindo menggelar bazar sembako murah untuk membantu masyarakat. Sementara di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, caleg Partai Perindo mensosialisasikan kartu tanda anggota berasuransi yang dapat melindungi masyarakat dari berbagai macam musibah. Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Timur yang juga Bacalek DPRD DKI Jakarta Dapil 4, Berman Nainggolan, menggelar bazar sembako murah di Rusun Albo, Cakung Barat, Jakarta Timur. Bazar ini digelar untuk memberikan akses sembako murah kepada masyarakat yang membutuhkan, di tengah melambungnya sejumlah harga kebutuhan pokok yang mencekik rakyat. Jadi sembako ini dari permintaan kemarin dari warga sudah sekitar 2 minggu. Ya, kemarin kita sudah melakukan ada 2.000 paket, hari ini kita melakukan kurang lebih 1.500 paket untuk warga Rusun Albo saat ini. Sangat membantu, Mas. Rakyat kayak saya ini, rakyat kecil, dapat bayar 20.000, dapat beras 2,5 kilo sama minyak. Sementara itu di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, Bacalek DPR RI Dapil Sumut 2, Leader Darmawan Solidaili, mensosialisasikan manfaat KTA berasuransi Partai Perindo di Kecamatan Gomo. Ini akan kami bagikan ke seluruh masyarakat yang ada di sini. Kami telah menyampaikan manfaatnya. Manfaatnya adalah santunan duka 3 juta dan untuk kecelakaan dan sakit akibat kecelakaan adalah 300.000. Selain sosialisasi manfaat KTA berasuransi, Leader juga menyampaikan visi misinya jika terpilih menjadi anggota dewan, sekaligus meresmikan posko relawan pemenangan untuk pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.